Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Kemangi edisi Ramadan 1446 Hijriah. Masih bersama Aziza yang menemani acara hari ini, dan kita sudah bersama-sama dengan seorang narasumber yang sudah tidak diragukan lagi kapasitas dan kapabilitasnya. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Genteng Banyuwangi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Seroji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, walafiat. sehat Ini walafiat, luar biasa. Masih berpuasa, Pak? penuh bahagia dan ceria. Oh, harus begitu ya, Pak ya? Ya, Semangat terus ini. memang puasa hari ini harus ceria ya. Iya, betul sekali. Semoga sahabat podcast Kemangi dimanapun berada menjadikan energi puasa di Ramadan 1446 Hijriah ini sebagai penyemangat hidup untuk memperbaiki kehidupan kita yang lebih positif dan semangat di tahun-tahun berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Sairoji, hari ini kita akan mencoba untuk berbincang tentang satu tema yang menurut saya sangat menarik sekali, Bapak. Tentang golongan yang dirindukan surga. Ya. Katanya ada 4 golongan, Pak. Seperti itu. Barangkali jenengan bisa mulai untuk memaparkan bagi sahabat podcast Kemangi dimanapun berada. Silakan Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabat Kemangi, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini edisi Ramadan kita berjumpa kembali di podcast Kemangi Kabupaten Kemenak Kabupaten Banyuwangi. Dan hari ini kita juga bersama para pemirsa, para keluarga besar Kemenak Kabupaten Banyuwangi. Iya. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban mulia, yakni tentu puasa Ramadan. Iya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillah kita bertemu kembali Siap. di acara yang sangat spesial ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa manfaat, Amin. menambah ilmu, Amin. sehingga sisa Ramadan yang masih panjang ini Iya. kita bisa terus menyambutnya dengan istimewa, karena memang Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ya, harus Tentu, diisi dengan sesuatu yang istimewa begitu. Tentu juga menyambutnya pun dengan istimewa. Nah, luar biasa. Karena sudah jelas diterangkan bahwa kalau 12 bulan itu bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Dan ini dinanti-nanti oleh kita semua. Betul sekali. Ketika sudah datang, tentu harus kita sambut dengan mulia, dengan istimewa. Leres. Oleh karena itu, dengan kemuliaan inilah kita manfaatkan untuk terus mencari ilmu, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki puasa kita dan lain sebagainya. Betul sekali. Itu saya kira hal yang sangat penting. Nah, kebetulan juga hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, utamanya Mbak
Azizah Iya Bapak. yang hari ini menemani saya untuk berbagi, Betul. berdiskusi, sharing bersama Iya, tentang tema yang sangat-sangat luar biasa. luar biasa. Bukan hanya biasa tapi luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena di situ ada kata kunci bahwa ada golongan yang dirindukan. Iya. Yang dirindukan ini kan berarti kan diharap-harap. Diharap-harapkan. Dirindukan, diharap-harap oleh yang mengharap itu loh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini sungguh luar biasa. Luar Oleh biasa. karena itu kita mencoba mengupas Iya, siap. sedikit dan mudah-mudahan dengan kita sharing ini, kita bicara ini, kita ungkap siapa sebenarnya 4 golongan yang dirindukan oleh Allah itu, Iya. sehingga ke depan kita akan terus belajar dan memperbaiki apa yang dimaksud dalam yang dirindukan oleh Allah itu. Inggih, betul sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, al jannatu mustaqatun ila arba'ina fa. Iya. Jadi ada 4 golongan Siap. yang kelak akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ini tabarakallah. sungguh kalau sudah bicara dirindukan ini saya Merinding. karena yang merindukan ini Allah sendiri. Inggih. Lalu siapa yang dirindukan itu? Pertanyaan Yang- penting ya. itu. Yang pertama adalah talil Quran. Talil Orang Quran. yang membaca Al-Quran. Inggih. Tidak hanya sekedar membaca, Hmm. tetapi membaca, memahami, Memahami. mendalami isinya, Iya. kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan Diamalkan sehari-hari. dalam kehidupan. Nah, bicara tentang talil Quran ini, Iya. kita lihat bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, Inggih. di mana mendengarkan saja, membacanya, mendengarkan, menyimak itu lo dapat pahala, Iya, betul sekali. sudah mendapatkan bonus dari Allah. Inggih. Bahkan orang yang mendengarkan saja itu dalam Al-Quran diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u Iya. lahu wa ansitu la'anakum turhamun. Iya. Tatkala Al-Quran itu dibaca, Hmm. dikumandangkan, ditelaah, Iya. didalami, dipahami, ayo kita dengarkan, Inggih. dengarkan. Kemudian kita diam, merenung. Kenapa? Karena di belakang la'anakum turhamun, agar kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Ini amin. luar Ya Rabbal biasa. alamin. Ini Iya. kalamullah loh ini. Inggih. Kalamullah, sebuah tulisan yang ketika dibaca ini sudah mendapatkan pahala, Iya. mendapatkan keuntungan, Betul sekali. yang menyimak, mendengarkan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Karena amin. manusia itu sebenarnya, Mbak Aziza, Iya. tidak lepas dari rahmat Allah. Inggih, betul Kenapa? sekali. Karena memang manusia ini sumbernya khilaf. Tanpa adanya rahmatnya Allah, Tempatnya kita ini salah nggak dan bisa. lupa gitu ya, Pak. Tidak ada apa-apanya Nggak di ada hadapan apa-apanya. Allah Subhanahu Betul, wa taala. betul sekali. Maka tahlil Quran ini adalah sosok yang kelak dirindukan oleh Allah ketika nanti akan di surga. Iya. Nah, praktek di lapangan tentu kita tidak hanya mentarget membaca Al-Quran, tapi bagaimana kita ini bisa mendalami, memahami, menelaah, mengkaji, Iya. yang nanti akhirnya kita jadikan sebuah penguat di dalam batin kita dalam melaksanakan seluruh amaliyah-amaliyah ibadah. Karena dalam Al-Quran itu lengkap, Iya, betul lengkap sekali. isinya, Oke. super lengkap. Jadi mungkin lebih utama sekali begitu ya, tidak sekedar membaca tapi sampai mengkaji dan Mengkaji. memaknainya, Iya. mengamalkan dalam kehidupan. Iya. Membaca Makanya- saja satu huruf itu sudah bernilai luar biasa begitu Luar ya. biasa. Padahal hanya membaca tok itu Nah, sudah mendapatkan pahala, Iya, keuntungan, betul bonus. sekali. Nggih. Apalagi kita mau mendalami dari ayat per ayat. Iya. Kemudian di situ banyak kisah-kisah, Nah. itibar-itibar yang semua bermuara kepada untuk meningkatkan
ibadah kita, ketaatan kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena tidak ada sebuah tulisan yang ketika dibaca itu hati orang yang beriman itu bergetar, Masya kecuali Allah. Al-Qur'an. Iya, betul sekali. Ini makanya layak betul ini kalau ini adalah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Yang membaca bergetar, yang mendengarkan juga. Begitu ya. Kalau menurut catatan sejarah begitu ya, Bapak. Makanya momen, apalagi ini momen yang tadi saya sebutkan bahwa di bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Kita lihat hampir semua di masjid, mushola, di rumah-rumah, kemudian di tempat-tempat mulia itu menyemarakkan bulan Ramadan dengan bacaan Al-Quran. Baik itu secara taktil maupun membaca secara bergantian, kemudian juga dimaknai dan dipahami. Begini Bapak, dalam hadis tersebut disebutkan, dijelaskan tentang orang yang membaca Al-Quran itu salah satu yang akan dirindukan gitu ya oleh surga, begitu. Tidak ada kategori di sana Pak, harus ahli, harus yang hafidho, atau mungkin ngapunten yang masih kata orang Jawa itu tetak-tetak bacanya begitu ya. Gratulan lah seperti itu. Apa itu juga masuk di dalamnya Pak? Jadi kalau bicara talil Quran sebenarnya ya kita membaca saja ini sudah membaca. Tidak sampai apalagi sampai menghafal begitu ya. Membaca saja. Di dalam sudah luar biasa. Kita mendalami Al-Quran itu kan ada tahapan. Laras. Tahapan yang masih hanya bisanya membaca. Jadi level 1 istilahnya begitu Pak ya. Tertib dan sebagainya. Setelah itu kemudian dihatami. Setelah berikutnya kita pada naik pada kata berikutnya. Mulai mendalami, memaknai, mensyarai dan sebagainya. Mempelajari tafsirnya, syarahnya. Cakupan lingkup yang insya Allah adalah masuk dalam kategori pertama tadi itu ya Pak, yang dirindukan surga. Golongan pertama yang dirindukan surga. Baik. Memang, di situ sangat umum sekali. Sifatnya umum sekali. Siap. Berikutnya Pak, yang golongan kedua. Sudah tidak sabar ini saya. Adalah wahafidil lisan. Ini ternyata menjaga ucapan. Menjaga lisan. Menjaga lisan. Ini luar biasa. Apadalah di dunia hari ini adalah dunia sosial media. Iya betul sekali. Masya Allah. Kalimat-kalimat itu sepertinya keluar tanpa kontrol gitu ya. Kelihatannya sepele, gampang, mudah, tapi di lapangan prakteknya ternyata sepolo Pak. Benar hal yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang dirindukan. Menjaga lisan, menjaga ucapan-ucapan yang tentu tidak baik. Padahal lazimnya manusia itu sering ghibah, namimah, kemudian sampai kepada dudum banyak itu hampir boleh dikatakan tradisi kita. Satu yang alamiah lah mungkin seperti itu Pak ya. Karena itu dengan kita tahu ternyata menjaga ucapan, menjaga lisan adalah bagian yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni surga. Ayo kita berlomba-lomba. Mulai. Kalau memang sekiranya ucapan itu tidak bermanfaat, tidak ada guna, itu malah kata Nabi, aulia smut. Baik kita diam. Kalau dalam bahasa Indonesia diam itu emas begitu. Diam itu adalah emas. Nah begitu ya. Karena betul betapa berharganya barangkali begitu. Ketika kita sudah bicara itu kan lisan itu seperti pedang. Betul. Pedang tajam. Itu salah ucap maka berdampak yang sangat tidak baik. Bisa melukai begitu ya Pak. Nah, oleh karena itu tentu ini bukan hanya sekedar sebuah hadis, tetapi ini adalah sebuah
Warning. Pembelajaran hati Oh. kita. Pembelajaran hati kita. Pembelajaran Ayo, hati ya, Pak? ingat. Iya, betul sekali. Ingat. Karena kita diberikan oleh Allah sebuah kelebihan, kesempurnaan berupa lisan. Iya. Dengan lisan kita bisa membaca Al-Quran, dengan lisan kita bisa menyampaikan apa saja yang betul sekali. ada, yang tertuang di dalam sebuah kekuasaan Allah ini. Nggih. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu tentu kita bisa membaca, kemudian bisa mengucapkan, mengungkapkan itu juga dari lisan. Iya. Jadi barangkali dengan poin kedua bahwa golongan yang menjaga lisan ini adalah yang dirindukan juga oleh surga, mungkin bisa menjadi motivasi kita untuk menata, begitu ya Pak ya, menata arah. Jadi kalau biasanya itu yang dibicarakan adalah yang digosok makin sip, gitu. Nah ini sudah mulai diubah gitu kan Pak ya, membicarakan yang positif, yang berbau kebaikan, barangkali seperti itu Bapak. Ya, jadi memang kita harus berhati-hati. Nah, harus berhati-hati. Apalagi kita sudah tahu sebuah keunggulan, kemuliaan daripada menjaga lisan. Tentu ini menjadi spirit kita untuk selalu mengerem lisan kita, biar tidak kebablasan. Siap. Tapi ya ibarat ucapan lisan itu. Jadi harus lebih bagaimana apa itu? Ruhun nubuwah, ruhun nabi, nubuwah itu rohnya nabi. Rohnya nabi itu kan selalu yang ucapkan yang baik. Iya. Baik. Jadi ucapan-ucapan itu adalah ucapan yang bermuara sebagaimana para nabi, para aulia, para orang-orang salafus soleh yang selalu menyampaikan ucapan-ucapan yang baik-baik dan yang mulia. Iya, membiasakan pembicaraan-pembicaraan yang positif, yang baik, lebih banyak berzikir kepada Allah, mungkin seperti itu ya Bapak ya, sehingga lisan itu bisa terkendali barangkali begitu ya. Makanya kalau bisa kita ini di dalam setiap waktu lisan kita memang ada target-target untuk mengingat Allah. Siap. Melalui zikir, membaca sholawat. Ini yang paling gampang kan? Iya, betul. Dimanapun berada, lebih-lebih hari ini. Iya. Di bulan yang sangat bulan Ramadan istimewa ini, semuanya dilipat gandakan. Semuanya dilipat gandakan. Kemudian berikutnya adalah yakni yang nomor 3 itu wamut aimil jian, yaitu memberi makan orang yang sedang lapar. Nah, kita menarik. Hari ini kita masuki di bulan Ramadan, di mana salah satu hikmah daripada bulan Ramadan adalah kita ini sebenarnya merasakan bagaimana empati kita kepada orang yang sedang lapar. Betul. Yang kalau bagaimana sih rasanya lapar gitu kan? Maka disitulah timbul rasa sosial kita. Bahkan di mana-mana, di tempat-tempat mulia, di masjid, musola, bahkan di lembaga-lembaga sosial itu kita sekarang ini sudah menjadi tradisi menggalakkan kita berbagi untuk memberikan takjil, memberikan makan pada saat menjelang berbuka puasa. Ini saya yakin beliau ini termotivasi dari wamut aimil ji'an, yaitu memberi makan sebagai memang ini adalah termasuk golongan yang begitu sebagai golongan yang akan dirindukan surga. Maka bulan puasa Ramadan sebenarnya hikmah berikutnya adalah menumbuhkan sifat sosial, kesadaran sosial, meningkatkan kesadaran sosial. Kesosialan kita ini tumbuh juga, karena kita merasakan betul saat ini hari-sehari kita nggak makan. Oh ternyata orang yang serba kekurangan itu seperti ini rasanya. Maka timbul empati. Nah disitulah akhirnya muncul kita ingin berbagi. Lebih-lebih karena kita sudah diberi rezeki oleh Allah yang cukup atau bahkan melimpah. Ayo kita melihat kanan kiri kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang sungguh membutuhkan lebih di bulan suci Ramadan ini. Jadi karena ini adalah sesuatu yang
sangat dimuliakan oleh Allah. Nggih, Masya Allah, luar biasa. Jadi benar-benar Allah itu menjadikan bulan Ramadan itu sebagai syahrut tarbiyahnya kita ya Pak. Nggih. Tarbiyatul qalb. Nah, Ya, seperti itu. tarbiyatul qalb, ya. Pendidikan yang sangat luar biasa ya. Luar biasa. Bagaimana Betul-betul menumbuhkan hari ini simpati, hati kita yang empati, dipotong. nggih, gitu ya. Jadi jiwa sosialnya terketuk. Jiwa sosial kita bangun, kita tidak hanya hablum minallah, Nah, tapi hablum minan nas. spiritualitas Ya. dan sosialnya Ya, juga hablum seimbang. minan nas ternyata sangat penting. Iya, betul Sangat sekali. penting Nggih. Karena kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biar kita tahulah sebenarnya kanan kiri kita, tangga kita, saudara-saudara kita, ada fakir miskin, duafa, Iya. yatim yang ini sangat perlu uluran tangan kita, kepedulian kita. Nggih, betul Nah, sekali. inilah sebenarnya ajaran mulia yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah di dalam hadisnya itu juga dijelaskan tentang ketika kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka setara dengan kita Iya. berpuasa juga begitu. Kita memberi makan, memberi sesuatu kepada orang yang sedang berpuasa, Iya. lebih makanan, takjil dan apa sajalah, kurma dan Yang sebagainya, bisa untuk berbuka itu begitu. tidak akan mengurangi. Tidak akan Ya, mengurangi, tidak mengurangi pahalanya pahala yang kita gitu ya. berikan. Justru bertambah ya. Justru bertambah. Loh ini loh. Kalau menurut Istimewanya. teori ekonomi ketika sesuatu yang diberikan kan akan berkurang. Nah, Loh, iya ini betul. tidak. Malah nambah ya, Malah Pak. nambah. Hanya mungkin nambahnya nggak kelihatan Nggak barangkali. kelihatan ya. Kan manusia itu kadang-kadang hitungannya kan hitungan matematika. Betul, yang kasat mata. Padahal yang menurut Allah tidak begitu. Iya. Matematikanya Allah itu jauh lebih Nah. lebih dari itu. Iya, betul sekali. Apa yang kita berikan tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Bertambah. Ya, apalagi Luar biasa. termasuk juga kita memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang berpuasa Iya. di bulan Ramadan, maka pahalanya tidak akan berkurang Iya. sedikit pun, bahkan setara dengan yang dilakukan orang yang sedang berpuasa itu. Baik, sangat luar biasa sekali. Luar biasa ini. Poinnya yang keempat, Maka dengan kita tahu gambaran kayak seperti ini, harus terpacu ini. Berarti harus berlomba-lomba mencari tempat yang fastabiqul khairat, nah, begitu. untuk bagaimana kita Bisa kesalehan memberikan. sosial ini kita bangun terus, betul. Nggih, betul sekali. supaya ini mendapatkan sebuah penghargaan Iya. dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sosok orang yang dirindukan, yang kelak nanti akan ditempatkan di surganya Allah Ya, Subhanahu Wa Masya Taala. Allah, luar biasa. Kaum dermawan ini Ya. benar-benar ditunggu oleh surga begitu ya, Pak. Kemudian Baik. yang berikutnya, Oke, ya siap. tentu yang nomor 4 itu adalah wasaimu fi syahri Ramadan. Ya, kita menjalankan, orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Menjalankan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita diberikan umur oleh Allah, Alhamdulillah. umur yang panjang, yang tahun ini kita diberikan kesempatan Bertemu lagi kembali, dengan Ramadan. bulan suci Ramadan Oke. 1446 Hijriah. Sangat harus disyukuri ini. Tentu kita sambut ya, dengan riang gembira, Iya. dengan senang, dengan bahagia, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Iya. Dengan apa sambutan itu? Tentu dengan seluruh aktivitas-aktivitas, perbuatan-perbuatan yang mulia. Kenapa kok begitu? Ya tadi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari 4 golongan yang kelak akan disambut dan dirindukan oleh Allah untuk di surga itu. Amin, amin. Oleh karena itu kita harus kita jaga. Iya. Nah, karena puasa ini jangan sekedar hanya puasa. Menghilangkan haus Ya, dan tidak lapar hanya saja. menghindari minum dan makan dari imsak Ya. sampai menjelang maghrib, tidak Ya. itu, tapi kita harus mencobalah ya supaya puasa kita yang paling tidak nomor 2 lah, puasa yang kelas nomor 2 Kelas minimal nomor kan 2, gitu, kelas nomor 2. dimana kita bisa tidak hanya menjauh dari lapar dan dahaga, tetapi Ya, betul. kita bisa menjaga hati kita Iya. dari hal-hal perbuatan-perbuatan yang tentu akan merusak puasa. Merusak nilai Iya, puasanya. merusak. Puasanya tetap, tetapi nanti rusak. Iya. Tidak dapat apa-apa. Makanya kalau
orang-orang soleh, orang-orang ulama-ulama salafus soleh itu kalau berpuasa itu justru mengambil tingkatan yang ketiga, khawasul khawas, khusus, yang lebih khusus. Betul-betul shaim Ramadan ini dijaga betul. Menjaganya bukan kita terus melek, itu bukan, tapi betul-betul diisi dengan maksimal, sesuatu perbuatan yang mulia, yang baik. Maka kita sangat mendukung, bahkan mengapresiasi ketika di Kementerian Agama kita, di Bapak Kepala Kantor itu ada beberapa program di bulan suci Ramadan ini. Sebenarnya ini adalah dalam rangka menjaga agar di dalam durasi waktu 12 jam ini jangan sampai kita ini keluar dari milium, keluar dari itu, terus pada rel-rel yang perbuatan yang positif tadi. Betul dengan sekali. Adanya tadarus, dengan adanya diskusi, kajian dininya, alaqah dininya, bahkan di Masjid Ar-Royan ini ada kajian hadis arba'in Nawawi, 40 hadis yang dikaji oleh semua insan Kementerian Agama. Ini sungguh luar biasa, karena sudah Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa ada majelis yang mulia. Majelis yang mulia itu apa? Yaitu majelis dzikir dan majelis ilmu. Maka ini sangat. Oleh karena itu kepada pemirsa podcast Kemangi Kabupaten Banyuwangi ini, ayo kita tiru. Kita tiru apa yang dilakukan oleh Bapak Kepala Kantor kita, yang dimana mencanangkan beberapa item kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, kajian-kajian dininya, kajian-kajian agama, kemudian tadarusan, kemudian termasuk podcast ini kan salah satu diantaranya untuk memicu. Ada kegiatan one day one hadis, one day one podcast, one day one juice, Masya Allah, luar biasa, banyak sekali. Luar biasa. Program-programnya. Inilah sebenarnya bagian daripada meningkatkan amaliyah kita agar puasa Ramadan ini tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi berkualitas. Ini yang paling penting. Nah, yang paling penting lagi, puasa Ramadan itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan. Nah itu kesadaran itu sepertinya apa yang harus ditumbuhkan. Ini luar biasa. Karena namanya butuh ini pasti akan mengejar, mencari begitu. Akan berbuat yang terbaik. Mengupayakan. Akan mempersembahkan yang terbaik. Betul karena sekali. kita yang butuh. Nah, oleh karena itu kita masih ada waktu ke belakang, itu masih panjang. Ayo, kita belum terlambat. Kita terus untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi. Dan target kita adalah nanti di akhir Ramadan menyandang sebuah itqum minan nar. Amin. Yaitu kita terbebas dari api neraka. Amin, insyaallah. Itu ini yang harus kita targetkan. Apalagi tadi saya kutip di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ini predikat inilah yang akan kita capai, ini adalah muttaqin. Amin. Kenapa kok muttaqin? Karena hanya inilah yang akan diambil oleh Allah, bukan apa-apa yang dilihat orang tingkat ketakwaannya. Maka sangat relevan sekali tatkala Allah Subhanahu wa taala itu memberikan spesial bahwa orang yang puasa Ramadan adalah orang yang termasuk nanti dirindukan oleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali Bapak perbincangan kita hari ini tentang golongan yang dirindukan surga. Tetapi karena waktu yang sangat terbatas, inginnya lebih panjang ini. Masih banyak yang diobrolkan seperti itu, tapi waktu yang harus memisahkan kita. Saya sampaikan terima kasih sekali. Sama-sama. Semoga bisa berjumpa lagi di edisi berikutnya. Baik. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Amin. Ramadan yang terbaik. Ramadan yang terbaik dan masih bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada,
Demikian perbincangan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita Amin. semuanya. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.